warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, kelas 11 Bisnis Detail 2. Nama saya Milasa Dajalia. Nama saya Nafisa Putri Alia. Di sini kami akan menjelaskan apa saja sih tahap-tahap dalam bernegosiasi. Mari kita simak dan dengarkan penjelasan dari kami. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Sebelum memulai negosiasi, penting bagi pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan mengenai tempat dan waktu yang cocok untuk pertemuan tersebut. Komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat diperlukan untuk memastikan kesesuaian tempat dan waktu yang menciptakan kondisi yang kondusif serta nyaman untuk fokus dalam bernegosiasi. Nah, dengan kesepakatan tepat dan waktu yang tepat, proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan keputusan yang matang. Yang kedua, tahap implementasi. Tahap implementasi dalam bernegosiasi ini terdiri atas beberapa langkah yang menjelaskan sebagai berikut. Bagian A, diskusi. Setelah tahap persiapan, langkah berikutnya tahap diskusi atau perbincangan. Pada tahap ini, setiap pihak diharapkan berkontribusi dengan ide, saran, atau masalah utama yang dihadapi. Dalam proses diskusi ini, semua pihak harus saling memperhatikan dan mendengarkan yang disampaikan oleh setiap individu. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan keinginannya. Apabila perlu, catatlah poin-poin penting yang muncul selama diskusi. Bagian B, klarifikasi tujuan dan penjelasan. Selanjutnya, penting untuk melakukan klarifikasi terkait tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Pihak A memiliki tujuan tertentu, begitu pula dengan pihak B. Dengan melakukan klarifikasi ini, akan membuka peluang untuk pemikiran baru dan menciptakan solusi dalam proses negosiasi. Selain itu, klarifikasi ini juga membantu menghindari keraguan atau kesalahpahaman yang mungkin muncul sebelumnya. Dalam tahap ini, semua pihak diharapkan mengungkapkan keinginannya dengan jelas. Bagian C, negosiasi dan pemecahan masalah. Setelah melakukan diskusi dan klarifikasi tujuan, langkah selanjutnya memberikan solusi secara saling berbagi. Tahap ini merupakan tahap yang paling krusial dalam negosiasi karena membutuhkan keterbukaan dan menghindari sikap egois. Dengan memahami masalah dan keinginan mitra negosiasi, dapat menyesuaikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan sendiri. Wajar jika solusi yang diajukan masih ditolak oleh pihak lain, karena itu menunjukkan bahwa belum tercapai solusi yang saling menguntungkan, win-win solution. Nah, bagian D. Bagian D, membuat perjanjian setelah mencapai solusi yang saling menguntungkan, win-win solution. Bagian D, membuat perjanjian. Setelah mencapai solusi yang saling menguntungkan, langkah selanjutnya membuat perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menjadi dasar untuk membangun saling kepercayaan. Penting untuk memastikan bahwa dalam pembuatan perjanjian, setiap pihak terbuka, menerima, serta menyetujui semua hasil dan resikonya. Perjanjian tersebut harus dibuat secara jelas dan tegas agar memiliki kekuatan yang kuat. Yang ketiga, tahap peninjauan negosiasi. Tahap terakhir yaitu peninjauan hasil perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian selama pelaksanaan, perlu disesuaikan dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Tahap peninjauan negosiasi bisnis adalah langkah kritis setelah kesepakatan dicapai dan perjanjian ditandatangani. Pada tahap ini, pihak yang terlibat dalam negosiasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses negosiasi yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai. Dalam tahap peninjauan, beberapa aspek yang perlu dievaluasi dijelaskan sebagai berikut. Bagian A, hasil dan kesepakatan. Aspek ini melihat apakah hasil kesepakatan sesuai dengan tujuan awal, apakah memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak, serta apakah terdapat ketentuan yang perlu direvisi atau diperjelas. Bagian B, proses negosiasi. Pada proses negosiasi ini, aspek yang perlu dievaluasi adalah menilai bagaimana proses negosiasi berlangsung, termasuk strategi yang digunakan, efektivitas komunitas, keberhasilan dalam menangani konflik, dan kualitas hubungan antara pihak yang terlibat. Selain itu, identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses tersebut. Bagian C, ada kinerja tim. Pada aspek ini, mengkaji performa tim negosiasi, termasuk keahlian kemampuan beradaptasi dan kolaborasi antara anggota tim. Melihat apakah peran dan tanggung jawab telah dipenuhi dengan baik, serta apakah ada ruang untuk peningkatan. Bagian D, pembelajaran dan pengembangan. Mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negosiasi ini, baik dari aspek yang berhasil maupun yang perlu diperbaiki. Selain itu, meningkatkan pengembangan, keterampilan dan strategi negosiasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.
Sekian yang dapat kami jelaskan. Semoga apa yang kami jelaskan menjadi ilmu tambahan dan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih teman-teman semua.